Kita akan membahas mengenai Yesaya, pasal yang ke-28. Kita akan membahas mengenai betapa wonderful kita mempelajari sesuatu. The wonder of learning. Kita melihat dari Yesaya pasal 28, ayat ke-23 sampai dengan ke-29. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih? Menaruh gandum, jawawut, dan jelai kehitam-hitaman dengan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Adakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Ya, ini bagian bicara mengenai kebijaksanaan Tuhan, dan bagian ini memberikan kepada kita gambaran yang asing ya buat kita. Karena kita ini bukan bangsa petani ya. Kita ini, saya kira kita yang berkumpul di ruangan ini, atau mungkin juga sebagian besar daripada para pemirsa yang mendengarkan siaran ini dari berbagai bahan atau berbagai media teknologi yang ada, bukanlah petani. Tapi ini adalah sesuatu yang sehari-hari buat petani. Jadi saya kira kalau kita terjemahkan dalam teknologi pada zaman kita, gambaran-gambaran ini, pada bagian ini Yesaya sedang memakai gambaran-gambaran dengan istilah-istilah seperti Wi-Fi, atau mungkin bandwidth, atau mungkin handphone, atau aplikasi, atau dan lain sebagainya, ya. Tetapi karena pada zaman Yesaya belum ada medsos, belum ada internet, belum ada media teknologi informasi, elektronika, maka dia berbicara dengan teknologi pada zamannya. Dan dia berbicara mengenai cara-cara orang mengolah tanah, cara-cara orang membajak, cara-cara orang menghasilkan produk pertanian yang lebih siap dimakan dari hasil panen. Dan yang dia bicarakan di sini adalah mengenai tradisi yang orang terapkan ketika mereka mengolah hasil bumi, tradisi pertanian. Produksi pangan. Sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat mendarat, yang sangat sehari-hari, yang bagi beberapa orang mungkin tidak terdengar rohani sama sekali. Tetapi ini kemudian sangat berkaitan dengan apa yang kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu Tuhan di dalam memberi anak-anaknya makan, Tuhan memakai apa yang kita pikirkan, apa yang kita duga terjadi pada tanaman, yang kemudian hasil-hasilnya kita makan. Coba Anda pikirkan. Ada beberapa kemungkinan kita bisa menjelaskan apa yang terjadi sebetulnya pada sebuah benih, sehingga kemudian dia menghasilkan
tanaman yang utuh dan pada akhirnya menghasilkan bulir-bulir padi atau makanan yang kemudian mencukupkan kehidupan kita dan anak-anak kita. Dan itu sesuatu yang waktu kita coba mengertinya bisa benar, bisa juga tidak benar. Dan kita bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan itu tidak kasih tanaman untuk manusia makan? Berikut dengan buku manualnya, bagaimana mengembangbiakkan tanaman itu. Kenapa Alkitab tidak menyimpan section khusus yang barangkali bukan berkenaan dengan keselamatan, dengan bagaimana kita harus berdoa, dengan bagaimana kita harus memuji Tuhan, atau bagaimana kita harus mengembangkan kehidupan fisik atau kehidupan rohani kita. Tetapi kenapa ya Alkitab tidak memberikan kepada kita manual untuk bagaimana mengembangkan tanaman pangan misalnya. Bagaimana beternak, bagaimana mengembangkan bisnis mungkin, atau bagaimana mungkin memanage kehidupan dalam iklim tertentu, iklim yang terlalu kering seperti seperti di Timur Tengah, atau iklim yang terlalu dingin seperti di dunia belahan utara yang kemudian hari Injil menyebar ke sana, atau iklim yang terlalu basah, terlalu banyak hujan, dan seterusnya. Kenapa Alkitab itu sepertinya tidak diberikan Tuhan sebagai buku manual untuk kita mengelola aspek-aspek atau dimensi-dimensi atau wilayah-wilayah daripada hidup kita yang non-ibadah, yang non-pistical. Dan jawabannya saya kira ada hubungannya dengan bagian yang kita baca di sini adalah karena Tuhan mau manusia mengembangkan wisdom. Tuhan mau manusia mengembangkan hikmat. Tuhan nggak ngajarin secara langsung dengan cara mendikte, nih caranya kamu bikin atau kamu bercocok tanam dengan tanaman padi. Ini loh caranya, the way, gak ada ways yang lain, tapi this is the way, the best way, untuk kamu bertanam jagung, untuk kamu bertanam sagu, untuk kamu bertanam apapun. Tidak. Tuhan tidak memberikan buku manual seperti itu. Tuhan tidak memberikan buku manual untuk sebagian besar daripada kebutuhan hidup kita, apalagi untuk hal-hal yang kita tidak butuhkan, tetapi kita nikmati. Misalnya apa hal-hal yang kita tidak butuhkan tapi kita nikmati itu? Misalnya adalah kesenian. Kesenian itu kan kita nggak butuh tapi kita menikmatinya. Boleh tidak ada, tetapi kita menikmatinya kalau itu ada. Contoh, orang tidak nyanyi kan tidak mati. Betul ya? Orang tidak baca sastra tidak mati. Kalau ada zombie apokalips, yang kamu pertahankan petani, dokter, ya, yang esensial lah. Barangkali orang insinyur sipil gitu ya. Itu tidak bisa tidak ada. Tapi seniman boleh mati saja sepertinya. Karena orang tidak punya lukisan, tidak punya fashion designer, asal ada baju cukup untuk dia tidak kedinginan, cukup. Orang tidak perlu yang indah-indah. Orang memang menikmati keindahan, tapi itu bukan sesuatu yang esensial, itu bukan sesuatu yang diperlukan. Kalau kita tidak konsumsi itu, kita mati. Enggak. Apalagi itu, ya, apalagi bagian yang non-esensial. Yang bagian esensial saja, Tuhan sepertinya tidak memberikan buku manualnya. Hei, inilah caranya bertani, inilah cara berternak, inilah caranya mengelola bisnis, inilah caranya supaya kamu tidak terlalu basah kehujanan, tidak terlalu kedinginan, tidak terlalu kekeringan, dan seterusnya. Tidak. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak memberikan suatu instruksi atau program yang kita bisa jalankan tanpa berpikir. Yang kita bisa jalankan tanpa kita itu menjalankan yang salah, karena ini dari Tuhan. Tidak. Tuhan itu memberikan kepada kita
segala ciptaan, untuk kemudian kita cari tahu banyak hal, kita temukan sendiri di sana, ada proses of discovery, hal-hal yang kita bahkan nggak tahu ada di situ, kita nggak tahu ada kemungkinan itu. Tuhan tidak memerintahkan, Tuhan tidak memberikan instruksi yang detail apalagi. Tuhan hanya taruh itu di sana. Dia taruh di sana ada rumput-rumputan, dan rumput-rumputan itu bervariasi. Kita tahu ya, tanaman pertanian yang kita kembangkan sekarang ini kan adalah hasil daripada seleksi secara artificial selection ya, seleksi bukan alamiah, bukan random, tapi seleksi yang disengaja sama para petani bergenerasi-generasi. Selama ribuan tahun itu orang meneliti, oke, rumput-rumput yang seperti ini, bulir-bulirnya lebih bisa dimakan, lebih manis, lebih mengenyangkan. Yang seperti itu tidak. Maka rumput-rumputan yang seperti itu kemudian lebih kita kembangkan, kita berikan lahan. Kita kelola lahannya, kita manjakan tanamannya. Dan kita tahu pada zaman kita sudah memiliki pengetahuan. Yang mana Adam tidak memiliki pengetahuan itu. Kita memiliki pengetahuan tentang apa? Tentang bahwa rumput-rumputan jenis tertentu itu lebih worth it kita invest waktu kita dan tenaga kita. Dan segala sumber daya yang lain, air kita yang berharga. Untuk mengairi tanaman yang itu, sementara rumput-rumputan yang lain itu hama. Itu nggak perlu kita kembangkan. Itu bukan pengetahuan yang jatuh dari langit. Itu pengetahuan yang kita pikirkan, kita temukan yang ini salah, yang itu benar, yang ini menguntungkan, yang itu merugikan. Dan seterusnya, dari trial and error yang Tuhan tidak berikan kitabnya. Betul tidak? Kamu tidak melihat di dalam Alkitab Tuhan mengatakan misalnya tanamlah gandum jangan jagung misalnya. Tanamlah jagung jangan sagu misalnya. Enggak. Di Alkitab juga tidak ada dikatakan misalnya lebih baik kamu makan ayam dibanding bebek. Atau lebih baik makan ikan gurame dibandingkan nila. Gak ada. Jadi saya mau mengatakan ada tempat di dalam Alkitab dari yang disebut sebagai discovery, innovation. Dan tempat itu namanya adalah ketidaktahuan. Tuhan itu memberikan kepada anak-anak manusia bukan hanya pengetahuan, tetapi juga ketidaktahuan yang mungkin diisi oleh pengetahuan. Ini mirip seperti apa? Ini mirip seperti, saya bayangkan, kalau kamu guru, kamu bisa bikin dua model pembelajaran setidaknya. Model yang pertama adalah kamu memberikan kepada muridmu itu semua instruksi yang dia akan butuh. Semuanya. Dia cuma tinggal duduk mencatat. Setiap perkataan hikmat dan informasi yang luar biasa hebat yang kamu punya, murid-muridmu tidak punya, orang tua murid tidak punya. Informasi rahasia yang seluruh dunia mungkin tidak punya, semua kitab dalam dunia ini tidak mencatat, tapi sumbernya dari guru kamu itu. Dan dia memberitahu kamu. Dan kamu sebagai murid tinggal mencatat. Tapi Tuhan gak kasih itu loh. Even Tuhan sendiri. Tapi Tuhan memberikan apa kepada anak-anak manusia yang kita bisa pahami dalam model belajar yang lain. Model belajar yang pertama tadi mungkin waktu saya dulu masih sekolah, guru saya suka kasih plesetan dari singkatannya itu adalah CBSA. Ya, CBSA. Mungkin kamu-kamu di sini yang sudah sebotak saya atau ubanannya sebanyak saya, mungkin nggak terlalu banyak sih, masih ingat singkatan dari CBSA. Catat buku sampai habis. Ya, jadi gurunya itu ngomong semua pengetahuan, entahlah itu sumber hikmatnya dari mana, dia ngomong.
Dan murid itu tugasnya menjaga diri supaya tidak ngomong, supaya tidak ngobrol sama teman. Tugasnya murid itu mencatat dan mencatat dan mencatat. Itu aja. Kita tahu ini model belajar yang buruk. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita model belajar yang seperti itu mengenai sebagian besar daripada aspek-aspek hidup kita. Benar nggak? Tuhan nggak kasih kepada kita kitab dari surga yang ditulis dengan jari-jari tangan Tuhan mengenai bagaimana mengelola pasir supaya jadi microchip kamu bisa bikin alat komunikasi. Enggak. Tuhan nggak bikin itu. Tuhan nggak kasih tahu kita dalam sebuah kitab bagaimana bikin plastik atau bagaimana mengirim manusia ke bulan. Sebagian besar dari pengetahuan yang kita sekarang sudah assume, yang kita sekarang udah taken for granted, kita temukan. Kita temukan. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita sejenis peri kehidupan, di mana sebagian besar pengetahuan kita tentang sebagian besar dari aspek-aspek dalam hidup manusia, itu harus kita simpulkan sendiri. Harus kita hasilkan sendiri. Dan itu dimungkinkan sebab Tuhan memberi kepada kita hal-hal yang kita tak tahu. Tetapi kita mungkin tahu. Saya membagi hal-hal yang kita tidak tahu ini ke dalam ada hal-hal yang kita tidak tahu tapi kita tidak mungkin tahu. Ada hal-hal itu. Impossible to discover. Ada hal-hal itu. It's impossible to discover. It's impossible to know. It's impossible to inquire. Ada hal-hal seperti itu. Misalnya, seperti apa sih Tuhan itu dalam dirinya sendiri? Ya, jadi Tuhan di dalam dirinya sendiri itu beroperasi seperti apa? Opera ad intra dari Tuhan itu kayak gimana? Kita selidiki sampai kayak gimana pun gak pernah bisa tahu. Kita masuk dalam pikiran Tuhan. Kita menginvestigasi Tuhan. Gak pernah akan bisa. Kita tahu Tuhan hanya karena Dia menyingkapkan dirinya. Ya. Kita stalking Tuhan sampai sedekat apapun. Kita menyelidiki, memata-matai Tuhan sampai gimana pun. Gak pernah kita akan lebih tahu tentang Tuhan 1 inci pun. Kita tahu tentang Tuhan hanya dari penyingkapan diri Tuhan. Yang sukarela. Yang Dia singkapkan kita tahu, yang Dia tidak singkapkan kita tidak akan pernah bisa menyelidiki. Itu adalah hal-hal yang kita tidak tahu dan kita tidak mungkin tahu. It's impossible to discover. Tapi ada hal-hal yang possible to discover. Mungkin saja untuk kita menemukannya, untuk kita mengetahui dari penyelidikan. Dan hal-hal ini biasanya lebih daripada possible, tapi it's our duty to discover. Kewajiban. Artinya kalau kamu tidak melakukan, kamu menyangkali sesuatu dari kemanusiaan kamu. Nah sekarang sampai di sini saya pengen kita merefleksikan kepada situasi diri kita ya, pada diri kita sendiri. Kita seumur hidup sudah seberapa banyak menggenapkan kewajiban kita itu? Kewajiban untuk inquire, kewajiban untuk discover, kewajiban untuk mempertanyakan, bertanya, mencari jawabannya, menguji jawabannya, dan seterusnya. Seberapa jauh? Dan kalau tebakan saya benar, tebakan saya adalah ini merupakan kewajiban kita sebagai manusia sebab Tuhan menciptakan manusia dan struktur dunia ini seperti ini, yaitu dengan banyak hal-hal yang kita tidak tahu, yang kita bisa tahu, tapi Tuhan tidak kasih tahu dalam bentuk list instruksi atau list pengetahuan. Tuhan tidak kasih tabel dari surga. Inilah deskripsi alam semesta. Tuhan nggak kasih kita buku fisika, in a way. Textbook fisika itu kita yang sendiri mesti tulis.
Tuhan kasih tahu kita itu penyingkapan dari kehendaknya mengenai keselamatan, mengenai diri Tuhan, mengenai diri kita, tapi tidak mengenai segalanya. Maka, saya kira usaha kita, aktivitas yang kita lakukan, kerja keras kita, waktu yang kita habiskan di bawah matahari untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan sisakan dari Alkitab, Alkitab tidak jawab, adalah kewajiban kita. Untuk kita exercise, kita punya segala daya-daya berpikir, kegigihan, bahasa, relasi antar manusia, kuriositas yang juga diciptakan Tuhan, kerendahan hati, untuk bertanya dan mengoreksi sendiri tebakan kita yang salah, dan seterusnya dan seterusnya, adalah kewajiban kita, adalah hutang kita kepada Tuhan, untuk kita melakukannya. Sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan, sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan. Pertanyaan saya, seberapa jauh kita menyadarinya sebagai wujud daripada cinta kita, sebagai wujud ucapan syukur kita atas Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, bukan tanpa misteri, tapi dengan misteri. Bukan tanpa unknown things, tapi dengan unknown things. Hal-hal yang kita tidak tahu. Yang kita bisa tahu. Kalau tebakan saya ini benar, maka saya kira mungkin saudara perlu untuk lebih ingin tahu. Saudara perlu untuk lebih mencari tahu dan mengembangkan usaha untuk mengerti mengenai alam, mengenai kehidupan, mengenai segala sesuatu di bawah matahari. Karena itu pun adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi hal-hal yang tidak kita ketahui ini seperti metode mengajar yang bukan gurunya ngoceh terus kasih pengetahuan. Barangkali kayak yang saya lakukan dalam 25 menit terakhir. Tapi lebih mirip seperti guru yang kasih, setelah dia kasih narasi, kemudian dia kasih pertanyaan untuk kita isi. Saya kira Tuhan seperti itu. Dia berikan kepada kita sejumlah pengertian. Dia klarifikasi sebagian pengertian di dalam Alkitab. Tapi kemudian dia menyisakan banyak ruang untuk kita bertanya-tanya. Space untuk kita itu punya wonder, untuk kita itu punya kuriositas yang kita sendiri harus percakapkan di sini untuk kita isi. Respon kita terhadap buku yang Tuhan berikan pada kita. Belgic Confession, konfesi daripada orang Reform, mengatakan bahwa kita bisa mengenal Tuhan pun lewat dua cara. Yaitu lewat alam pertama-tama, dan kedua karena yang kita lihat di dalam alam, dan juga karena mata kita sendiri sudah menjadi rabun oleh karena dosa, maka Tuhan memberikan pada kita kacamata, yaitu wahyu khusus. Dalam hal ini Alkitab. Dan dalam perumpamaan itu, dalam metafora itu kita tahu, kacamata yang diberikan dan dunia yang dilihat lewat kacamata itu, mana yang lebih besar? Mana yang lebih banyak? Jadi kalau Calvin mengumpamakan buku yang kedua, yakni Alkitab yang diberikan kepada kita sebagai alat bantu karena mata kita udah rabun karena dosa, karena dunia ini juga udah kabur karena dosa, maka saya tanya, kacamata sama dalam metafora itu dunia yang dilihat lewat kacamata, mana yang lebih gede? Lebih gede dunia tentunya. Dan itu menjelaskan juga kenapa Belgic Confession meletakkan cara atau jalan atau media untuk mengenal Tuhan yang pertama itu even bukan Alkitab, tetapi dunia ciptaan. Alkitab itu atau wahyu khusus adalah alat bantunya, kacamatanya.
yang membantu kita melihat apa yang kita lihat, yang kita amati dalam dunia ini. Dan disinilah saya mengajak kita yang sudah banyak ngelihat Alkitab, yang udah banyak coba memahami Alkitab, sekarang kita perlu juga untuk memakainya. Memakai Alkitab itu, memakai segala pelajaran teologi yang kita tahu dari Wahyu khusus, memakai pelajaran yang kita ketahui dari segala tradisi yang merupakan ingat-ingatan kita kepada Yesus, karena Yesus adalah wahyu khususnya, Yesus adalah yang merupakan paling inti daripada wahyu khususnya. Kita memakai itu semua untuk melihat dunia ini. Karena itulah bukunya. Dan lewat pembacaan kita itu pun kita mengenal Tuhan. Seperti dalam Yesaya pasal 28 ini, penulis Yesaya memakai contoh dari keseharian seorang petani. Bagian yang kita baca ini sama sekali kalau kita nggak baca ini dari Alkitab, anggaplah ini kayak di print out, bagian nomor-nomor ayatnya itu dibuang dan kamu tidak akrab sama Alkitab. Saya kira bagian ini juga bikin kamu bertanya-tanya, kan ini dari buku mana itu? Mungkin kamu nggak ketebakin dari Alkitab gitu. Karena ngomongin apa? Dia ngomongin membajak, mencangkul, menyisir tanah, jintan hitam, jintan putih, gandum, jawawut, jelai, sekoi, apalah itu segala macam. Ini dari buku pertanian atau dari puisi kuno atau apa? Tapi saya kira ini salah satu contoh bahwa Alkitab sendiri menyaksikan bahwa umat Tuhan diajak untuk melihat dunia ini lewat kacamata Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan akhir daripada semuanya. Bukan akhir, apalagi bukan semuanya. Jadi bukan seluruh buku yang perlu kita baca adalah Alkitab saja. Tidak. Tapi itu semua adalah kacamata, itu semua adalah cara untuk kita melihat dunia ini, untuk kita melihat hal-hal yang kita belum mengerti, yang kita belum hasilkan pengetahuannya dalam dunia ini. The realm of unknown itu, unknown. Karena Tuhan memberikan kepada kita sebuah dunia yang bukan seluruhnya udah dijelasin sampai titik, sampai tinggal dibaca dan dihafalkan. Enggak. Tuhan kita menyisakan banyak titik-titik, tidak berhenti pada titik. Ada banyak titik-titik. Ada banyak hal-hal tak selesai dalam hidup ini. Itu semua bukan musuh kita. Tapi saya kira ada sejenis pemahaman dari kekristenan yang menganggap the unknown, ketidaktahuan ini sebagai ancaman. Kita lantas merasa tidak aman kalau ada hal yang kita nggak tahu. Kita merasa tidak aman kalau ada hal-hal yang kita... Nah, ini saya masuk kepada poin yang kedua. Yang tidak pasti. Ketidakpastian. Coba saudara pikir, berapa banyak di antara kita yang merasa iman itu kan memberikan kepada kita kepastian. Jaminan keselamatan memberikan kepada kita kepastian. Yesus Kristus memberikan kepada kita kepastian. Penguatan dari Roh Kudus memberikan kepada kita kepastian. Testimoni daripada Roh Kudus dalam batin kita ya. Testimonium Spiritus Sancti seperti Calvin katakan. Kita pahami sebagai, kita bersyukur kepada Tuhan karena hal itu memberikan kepada kita kepastian. Tapi saya mengajak kepada kita malam hari ini untuk mempertanyakan itu. Apa benar ya? Kita itu perlu menganggap ketidakpastian sebagai musuh. Uncertainty as a threat. Ya. Tentu saja ketidakpastian itu menjadi musuh dalam konteks tertentu. Dalam konteks tertentu. Misalnya, dalam anxiety atau perasaan galau, gundah gulana, serba risau yang dialami Luther.
mengenai keselamatannya, mengenai apa yang Tuhan pikir tentang dia, mengenai murka Tuhan. Ya, kita tahu Luther menemukan ketenangan di dalam Yesus. Luther menemukan ketenangan di dalam iman dia. Dalam penemuan dia mengenai kitab Roma, yaitu mengenai sola fide itu. Hanya lewat iman Tuhan sudah membenarkan kita. Ya, saya setuju. Tapi kita seringkali menjadikannya salah dengan memperluas apa yang benar dalam konteks khusus itu kepada seluruh konteks hidup kita. Dan di sini saya justru mempertanyakan validitasnya. Jadi saya tidak mempertanyakan validitas dari misalnya pengalaman atau keyakinan Martin Luther bahwa satu, dia itu kagak pasti Tuhan itu mikir apa tentang dia kagak pasti Tuhan itu akan mencampakkan dia ke neraka, menghukum dia selamanya, ataukah Tuhan akan menerima dia, mengangkat dia sebagai anak, membenarkan dia. Luther gak pasti itu. Ya, sebelum dia diteguhkan sama Roh Kudus untuk meyakini jawabannya ada dalam kitab Roma itu. Dan ketika dia menemukan itu, dia mendapat kepastian. Saya tidak mempertanyakan bahwa itu hal yang baik. Saya akan katakan, yes, itu satu hal yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Luther menemukan kepastian di tengah ketidakpastian forensik dari pengetahuan dia soal keselamatan. Ya, lebih baik pasti daripada nggak pasti soal itu. Itu menjadi penghiburan yang besar buat gereja Protestan. Saya setuju. Problemnya, kita cenderung memperluasnya kepada segala sesuatu, termasuk hal-hal yang memang Alkitab sendiri tidak kasih kepastian jawabannya. Termasuk hal-hal teologis. Ada banyak hal di dalam Alkitab yang Tuhan itu tidak kasih jawaban final. Tuhan itu masih menyisakan bukan hanya ketidaktahuan ya, tapi ketidakpastian. Tentu kita tidak bicara mengenai keselamatan dalam Kristus, karena itu Tuhan memberikan kepastian. Kepastian pengetahuan, kepastian penerimaan. Tapi kan Tuhan tidak memberikan jawaban yang pasti. Misalnya, mengenai peran perempuan dalam jabatan tertentu di dalam gereja misalnya. Gak ada ayatnya yang hitam di atas putih. Betul ya? Perempuan boleh gak jadi pendeta misalnya. Tidak segampang itu kita bilang, ini hitam di atas putih seperti ini. Ya, atau hal-hal yang lain. Ada banyak sekali hal-hal seperti itu. Misalnya, seperti apa sebaiknya cara saya melayani Tuhan? Seperti apa sebaiknya pola pemerintahan dalam gereja? Seperti apa sebaiknya relasi orang-orang Kristen dengan pemerintah sekuler misalnya? Seperti apa sebaiknya sikap orang Kristen terhadap kekerasan misalnya, terhadap militer, terhadap perang misalnya. Nah, mengenai hal-hal demikian, orang Kristen banyak ketidakpastian. Dan itu juga saya kira yang menyebabkan kenapa dalam hal-hal semacam itu ada banyak ketidaksepakatan di dalam berbagai denominasi di dalam kekristenan. Betul ya? Dalam denominasi yang begitu banyak di dalam kekristenan ya, 3 denominasi besar, Ortodoks Timur, Katolik Roma, Protestan, dan di dalam Protestan ada ratusan denominasi, ribuan mungkin, ya, yang gede-gede, Reform, Lutheran, Baptis, Metodis, dan masih banyak lagi sub denominations-nya di bawahnya. Kenapa bisa ada begitu banyak denominasi? Adalah karena kita tidak bisa sepakat mengenai begitu banyak hal juga dalam urusan teologi, apalagi dalam urusan yang di luar teologi, lebih banyak lagi. Betul ya? Nah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa untuk adanya kok gereja yang Tuhan Yesus doakan menjadi satu, sekarang jadi ribuan itu. Saya tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Tapi saya cuma mau menunjuk kepada satu kenyataan. Kenapa bisa begitu banyak adalah jelas sebab Alkitab juga
tidak terlalu hitam putih di dalam menyatakan hal-hal yang mereka kagak setuju itu. Ya enggak? Tapi on the other hand, saya tahu di dalam Alkitab ada juga hal-hal yang sangat jelas sehingga tidak ada tuh denominasi pecah gara-gara itu. Apa hal itu? Jadi Alkitab ini mengandung hal-hal yang certain, hal-hal yang clara et distincta ya, jelas, clear and distinct. Sejelas kamu bisa lihat telapak tangan kamu di depan kamu, ada itu. Dan itu tentu tidak menyebabkan perpecahan. Bisa sebutkan nggak? Apa aja? Satu, apa? Tuhan itu ada. Dan bukan tidak ada. Betul ya? Kita boleh dikatakan dalam tanda kutip pecah denominasi sama orang-orang ateis mengenai hal itu. Definitely. Pecah denominasi, nggak pernah nyatu lah ya. Kok pecah ya? Kita sama orang ateis kan nggak setujunya. Orang ateis bilang Tuhan tuh nggak ada, kita bilang ada. Tapi gereja sama gereja ada nggak yang kayak gitu? Pecah denominasi. Ada nggak gereja bilang Tuhan tuh kagak ada? Gak ada lah ya. Dalam hal itu ya gereja Katolik, Protestan, gereja Ortodoks Timur, ya. Dalam hal itu Patriark Kiril yang dari Rusia dan juga Patriark Ukraina itu ya. Bisa berpelukan dalam hal itu ya kan. Kita sama-sama percaya Tuhan itu ada dan bukan tidak ada kan gitu. Betul? Even dalam urusan yang lebih spesifik. Yesus adalah Tuhan. Ada nggak sih orang Kristen yang bilang, enggak, Yesus itu bukan Tuhan lah. Ya nggak ada lah ya. Yang seperti itu ya simply bukan Kristen. Ya bukan berarti nggak ada orang kayak gitu ya. Ada, orang kayak gitu ya banyak sekali. Tapi simply kita akan bilang, ya bukan gereja lah. Yang kayak gitu ya bukan Kristen. Simple kan ya. Gereja ya pecahnya urusan yang lain-lain. Bukan urusan itu. Yesus itu Mesias. Ada nggak gereja nggak setuju sama pernyataan itu? Yesus itu Mesias. Ya nggak ada lah. Kalau ada ya sudah bukan gereja dia. Kan gitu aja. Ya. Tapi gereja kan pecah urusan seperti peran perempuan dalam pelayanan. Bagaimana harus membaptis. Di mana peran Alkitab. Seperti apa itu perceraian, boleh apa tidak. Lalu kemudian apa? Misalnya baptisan itu mesti, ya itu termasuk cara ya. Baptisan itu diberikan kepada bayi apa tidak, gitu ya. Perjamuan kudus diberikan kepada anak kecil apa tidak misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tentu itu menimbulkan banyak perbedaan pandangan. Artinya apa? Saya mau arguing bahwa di dalam Alkitab sendiri kita melihat fakta bahwa gereja itu ada banyak denominasi, itu menyatakan bahwa di dalam Alkitab itu sendiri ada hal-hal yang clara et distincta, yang tegas, yang certain, walaupun ada juga yang tidak. Tapi hal-hal yang uncertain, kita cenderung kemudian katakan sebagai otomatis buruk. Hal-hal yang uncertain otomatis adalah ancaman. Paling bagus itu kita certain. Nah, pada malam hari ini, tadi saya udah mengajak kita bertanya, mempertanyakan apa betul ketidaktahuan itu buruk. Yang kedua, apa betul ketidakpastian itu buruk. Tanpa saya mengatakan ketidakpastian urusan keselamatan itu baik. Saya tidak mengatakan itu. Atau kepastian urusan keselamatan itu buruk. Ya saya juga tidak mengatakan itu. Tapi saya mengatakan untuk hal-hal yang lain. Jadi artinya apa yang Alkitab tidak tegaskan dengan certain, dengan 100% certain dan 0% uncertainty, ya tidak perlu kita tegas-tegaskan, tidak perlu kita bikin itu seolah-olah Alkitab kasih taunya certain, kan begitu ya. Dan yang lebih umum lagi, dalam hidup ini ada begitu banyak uncertainty. Mungkin kita perlu mempertanyakan juga, nggak tentu itu buruk. Yang nggak pasti itu. Mungkin baik. Saya tidak bilang otomatis baik. Tapi saya bilang, kita perlu mempertanyakan. Nggak tentu insting kita bikin pasti itu sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Iya enggak?
Bisa jadi itu didorong oleh sesuatu yang kita perlu bertobat. Jadi saya mengajak kita untuk mensyukuri sebuah struktur dari penciptaan manusia. Ini struktur yang ada sebelum dosa loh, by the way. Ini adalah cara Tuhan menciptakan dunia ini. Yaitu ada ketidaktahuan pertama, dan kedua ada ketidakpastian. Kecuali kita mau pikir, ya gara-gara Adam berdosa sih jadi ada ketidakpastian. Kalau Adam tidak berdosa, nggak ada tuh Pak ketidakpastian. Semuanya tuh pasti. Kamu yakin ayatnya mana? Di mana di Alkitab bilang kalau Adam tidak berdosa, nggak ada tuh ketidakpastian. Yakin. Uncertainty itu hanya muncul setelah kejatuhan. Contoh, ambil contoh yang konkret. Heisenberg uncertainty misalnya. Ya, ketidakpastian Heisenberg. Ketidakpastian kuantum ya. Jadi kayak posisi dan momentum dari satu benda atau partikel subatomik kayak elektron mungkin, proton kali neutron. Kita tuh nggak bisa tahu pasti, ya, nggak ada certainty di sana mengenai posisinya atau momentumnya, kecepatannya, kira-kira kita mau ngomong ya kecepatannya lebih simpelnya, tapi momentumnya sih lebih tepatnya. Nah kita tuh nggak bisa pasti dua-duanya. Kalau kita mau pasti mengenai posisinya, kita jadi nggak pasti banget mengenai momentumnya. Kita mau pasti banget mengenai momentumnya, kita nggak tahu pasti mengenai posisinya. Jadi kira-kira gini, kita itu nggak punya certainty dalam level quantum. Dan ya ini baru ngomong sesuatu yang kayaknya nggak relevan bagi banyak orang ya. Apalagi mengenai hal-hal lain. Ada begitu banyak hal dalam hidup kita yang kita tuh uncertain. Ya, uncertain karena pengetahuan kita terbatas, uncertain karena kekuasaan kita terbatas. Ya, misalnya aja. Kamu menanam satu buah. Ya, dan kemudian pohon yang kamu tanam ini, kamu pasti nggak sih berbuahnya itu akan manis apa nggak manis? Bisa pastiin nggak? Nggak bisa ya? Benar ya? Walaupun tukang pohonnya bisa menjamin-jamin tuh seringkali kan. Wah pasti manis Pak, jamin Pak. Benar. Gimana menjaminnya? Oh, nanti kan berbuahnya 3 tahun kemudian. Memang tukang pohonnya bisa lu panggil lagi 3 tahun kemudian mempertanggungjawabkan jaminan dia kan nggak bisa kan? Cuman yakin-yakin aja dia. Ada kepastian ketika kamu menanam sebuah pohon sudah berinvestasi tenaga, waktu, uang, pasti manis. Kalau kamu membuka perkebunan, kalau satu nggak apa-apa. Kalau kamu tanamnya 60 hektar gimana? Terus hasilnya ternyata nggak bagus. Ya, atau tidak seperti yang kamu harapkan lebih tepatnya. Gimana? Nah, kamu tidak mau. Tapi saya mau kita mundur sedikit ke belakang. Uncertainty seperti ini, apakah otomatis buruk? Buruk nggak? Otomatis buruk nggak? Ya, itu gut insting kamu. Yes, buruk. Saya pengen pasti. Saya tagih. Ayatnya mana? Yakin kamu ketidakpastian itu lebih buruk dari kepastian. Saya akan bilang, ya, buruk menurut kamu. Buruk untuk kamu. Buruk karena kamu punya satu keinginan yang tidak tentu itu. Seperti yang Tuhan mau sebetulnya. Keinginan yang tidak tentu biblical lah kalau kita mau ngomong dalam tanda kutip. Keinginan apa itu? Keinginan yang ada hubungan dengan hal yang ketiga yang saya akan bahas, hal yang terakhir. Yaitu keinginan agar segala-galanya itu dapat dikendalikan. Controllable. Atau setidaknya secara epistemik dapat dikendalikan, yaitu predictable. Maka kita dalam anggapan yang ketiga menganggap uncontrollableness, unpredictability sebagai sesuatu yang buruk,
sudah pasti buruk. Jadi hal-hal yang kita anggap buruk, tapi saya mengajak kita mikir sekarang. Berhenti, step back sedikit, dan kita mikir apa benar itu buruk. Alkitab bilang apa? Apa yang kita tahu dari Yesus adalah pengetahuan, kepastian, dan keterkendalian. Kamu yakin bahwa hal-hal yang tak dapat kamu kendalikan otomatis lebih baik kamu dapat kendalikan? Kamu yakin? Jadi yang pertama, kita punya anggapan gak tahu itu jelek, tahu pasti lebih baik. Kedua, gak pasti itu jelek, kalau pasti jauh lebih baik. Yang ketiga, gak bisa dikendalikan itu jelek, bisa dikendalikan pasti lebih baik. Ini 3 anggapan yang saya ajak kita berhenti, step back, mikir ayatnya mana. Itu ide dari mana datangnya. Kenapa kita bisa punya sikap seperti itu. Dan saya akan memberikan tebakan saya untuk kamu pertimbangkan apakah benar apa tidak, apakah kamu bisa menerima apa tidak. Tapi tebakan saya adalah ini. Kenapa kita kecanduan pengetahuan, kecanduan kepastian, kecanduan kendali adalah karena kita berhasrat pengen jadi Tuhan. Kita manusia tapi kita ngayal pengen jadi Tuhan. Wanna be God. Karena kita menolak kita punya kemakhlukan, creatureliness. Kita menolak itu, kita nggak mau jadi creature. Kita pengen jadi Tuhan. Karena buat Tuhan nggak ada ketidaktahuan, tidak ada ketidakpastian, tidak ada sesuatu yang nggak bisa dikendalikan atau diprediksi. Semuanya bisa diprediksi, semuanya bisa dikendalikan. Tapi kita ini manusia. Dan baik dan indah sebagai manusia. Tuhan memilih kita itu, dia bukan Tuhan yang menciptakan Tuhan. Dia Tuhan yang menciptakan manusia. Dan dia mengafirmasi itu terutama di dalam Yesus. Karena Yesus itu menjadi manusia. Yesus menunjukkan bahwa jadi manusia itu bisa indah, bisa baik, bisa mulia. Sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Dan sebagai manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan banyak hal-hal yang dia nggak tahu, yang dia bisa perluas menjadi hal-hal yang dia tahu sekarang. Banyak hal-hal yang tidak pasti yang dia bisa terus jadi pastikan atau bisa lebih pasti. Tanpa menjadikan yang pasti atau yang tidak pasti dan yang tidak tahu itu buruk. Ya. Demikian manusia juga bisa mengendalikan. Manusia bukan sepenuhnya nggak punya kendali kan ya? Kamu apa benar sama sekali nggak punya kendali? Punya toh? Kita punya begitu banyak kendali loh dalam hidup kita. Kita bisa mengendalikan misalnya apa? Kecepatan berjalan kita, arah berjalan kita. Kita bisa mengendalikan yang kita makan. Anak kecil pun bisa. Kita bisa mengendalikan napas kita. Semuanya, bahkan kita bisa mengendalikan juga kita mempercayakan diri kepada siapa atau tidak mempercayakan diri kepada siapa. Betul ya? Itu yang merupakan esensi daripada kita itu bisa berespon. Manusia itu punya kendali, itu memungkinkan dia bisa berespon kepada Tuhan. Tapi manusia itu tidak punya almightiness. Manusia itu punya kendali tapi terbatas. Kendali yang relatif. Manusia jadi bukan absolutely kayak hanyut dalam hidup ini. Jadi manusia juga bukan Tuhan. Dan itu adalah kehendak Tuhan manusia diciptakan begitu. Tetapi hasrat kita ingin jadi Tuhan, itu bikin kita benci sama hal-hal yang kita nggak tahu, nggak pasti, nggak bisa dibikin berhenti dan
dan pasti gitu. Dan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Kita jadi benci itu, kita nggak suka itu. Tetapi itu justru adalah ruang yang menyebabkan kita bisa mengalami hal ini. Wonder. Kamu tahu apa esensi daripada wonder? Dan ini juga salah satu sebab kenapa tukang sulap. Tukang sulap itu laku, tapi tukang sulap itu tidak memukau buat anak kecil atau bayi. Kamu pernah lihat tukang sulap? Ya, tukang sulap bisa memukau buat anak kecil. Walaupun ironisnya anak kecil bisa dibikin terpukau. Tanpa kamu harus jadi tukang sulap atau sehebat tukang sulap, anak kecil gampang terpukau soalnya. Tapi tukang sulap itu gak bisa bikin bayi terpukau. Kamu tahu kenapa? Karena terpukau, wonder, itu butuh satu prasyarat dipenuhi, yaitu kamu punya anggapan dunia ini kerjanya kayak gimana, tapi terus kamu melihat dengan matamu, ternyata gak kayak gitu bekerjanya. Anak kecil tidak memenuhi syarat itu. Karena dia begitu open. Bagi anak kecil, dunia itu gak ada tuh satu keharusan harus bekerjanya begini. Maka kalau tukang sulap tarik kelinci dari dalam topi, anak kecil ketawa-ketawa bukan karena dia heran kok dalam topi bisa keluar kelinci gitu gede. Bukan. Tapi karena dia senang lihat kelinci. Tapi kalau penonton awam lihat tukang sulap tarik kelinci dari dalam topi yang kecil, dia heran karena itu kan nggak mungkin terjadi. Kelinci kok bisa ada dalam topinya gitu kecil. Topinya udah dipakai sama tukang sulapnya. Topinya udah dikocok-kocok. Nggak ada kelincinya, dikasih lihat. Nggak ada kelincinya, nggak ada apa-apa di sana. Dia masukin tangan apa segala macam. Terus waktu dia masukin tangan keluarnya, lu kok bisa ada kelinci gitu gede? Kita mengalami wonder, betul ya? Anak kecil tidak. Karena buat anak kecil apa saja mungkin. Buat orang gede beberapa hal itu nggak mungkin. Tapi ada sejenis orang tertentu yang juga, atau sejenis makhluk tertentu yang juga tidak mungkin wonder. Tidak mungkin mengalami wonder. Tidak mungkin heran. Kamu tahu itu apa? Siapa yang kagak heran sama atraksi sulap? Asisten tukang sulap. Karena asisten tukang sulap udah lihat ribuan kali apa yang akan terjadi. Dan dia tahu bagaimana cara bikinnya. Atau si tukang sulap itu sendiri. Tukang sulap bisa nggak sih heran dengan atraksi yang dia sendiri bikin? Iya, bisa keluar kelinci. Luar biasa, hebat banget ya. Enggak lah. Dia tahu. Yang tidak mungkin mengalami wonder, salah satunya adalah Tuhan. Karena Tuhan tahu segalanya. Tuhan tuh nggak bisa kaget. Lu nggak bisa bikin sulap di depan Tuhan terus Tuhan kaget-kaget, kagum-kagum sama lu tuh nggak bisa. Itu adalah pemberian Tuhan untuk kita. Karena Tuhan menciptakan kita dengan ketidaktahuan. Dia menciptakan dunia ini dengan ada yang namanya ketidakpastian. Yang paling mendasar, bahkan dalam satu realm yang paling mikro, yang paling mendasar dari segala keberadaan, boleh dikatakan. Kalau kita punya worldview materialisme, ya, tentu ini bukan satu-satunya model, ya. Tapi kalau kita terima materialisme, seperti kebanyakan daripada orang-orang di zaman modern yang menerima materialisme, yang paling basic itu ya adalah dunia subatomik. Dalam dunia subatomik kita tahu salah satu fenomena yang paling mendasar adalah ketidakpastian. Dan ya, it's a good thing. Ya, ketidakpastian itu sesuatu untuk disyukuri. Demikian ketidak dapat dikendalikan uncontrollableness, ya, unpredictability, something good. Dan itu dimungkinkan oleh apa? Oleh kenyataan bahwa kita itu manusia yang terbatas yang diciptakan oleh Tuhan. Karena ketiga hal ini adalah prasyarat daripada apa? Wonder. Awe and
wonder. Betapa kita sering kurang bersyukur ya sama Tuhan. Mengenai hal-hal yang sepertinya negatif, yaitu hal yang kita nggak tahu, hal yang nggak pasti, dan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Berapa banyak kita itu dirampok dari sukacita karena kita tidak taat kepada Tuhan untuk menerima saja keadaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Dengan penuh ucapan syukur. Ketiga hal ini ada sebelum kejatuhan. Ketiga hal ini ada sebagai desain ciptaan Tuhan. Walaupun saya tidak mengatakan kejatuhan tidak juga mendistorsi dan menghijack ketiga hal ini. Tentu saja. Ya, seperti kita tahu, ketidaktahuan mengalami kemerosotan karena orang bisa mengeksploitasi orang lain lewat ketidaktahuan. Penipuan ya, penipuan itu kan orang yang satu memanfaatkan orang lain karena orang yang lain tidak tahu. Kamu pergi ke negara asing untuk berwisata itu paling sering tuh ya, ditipu tukang taksi dan segala macam. Kamu dimanfaatkan karena kamu nggak tahu. Ya, tentu itu bisa membusuk ya ketidaktahuan. Ketidakpastian juga sama. Ya. Ketidakpastian bisa menjadi satu cara kita untuk membuat orang lain bisa kita kendalikan karena kita bikin segalanya nggak pasti gitu. Ya, buat dia. Nggak ada yang dia bisa pegang. Karena semuanya tergantung pada kita. Sehingga kita bisa mengendalikan orang itu dengan ketidakpastian. Ya, kita menjadi orang yang tidak bisa ditebak misalnya. Dan juga kita merampas kendali juga bisa merosot menjadi penindasan karena kita yang mengendalikan dan orang itu tidak bisa mengendalikan apa-apa. Ya, itu juga misalnya dalam bargaining position di dalam organisasi misalnya. Ya, ketika orang merampas daya-daya untuk mengendalikan daripada seseorang, ya, itu bisa menjadi satu kemerosotan juga, menjadi satu karakteristik daripada dosa. Ya, tentu. Saya mengatakan itu bukan tidak ada, tentu. Tetapi secara pada dirinya sendiri, ya, secara inherent, secara esensial, hakiki, ketiga hal ini adalah bagian daripada desain ciptaan, bagian daripada cara Tuhan menciptakan dunia ini yang baik, yang kita orang Kristen sering anggap gak baik. Dan pada malam hari ini saya propose untuk saudara membuang hal itu. Berhenti menganggap ketiga hal ini sebagai otomatis gak baik. Mulai menganggap ketiga hal ini sebagai sesuatu alasan mengucap syukur. Walaupun tentu saja mengenai ketiga hal ini Tuhan memberikan kepada kita juga panggilan untuk mengembangkannya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita panggilan untuk mengetahui yang tadinya kita nggak tahu. Itu namanya learning, mempelajari. Mempelajari itu bukan cuma membeo dari apa yang orang sebelum kita sudah tahu. Kita seringkali mereduksi belajar itu begitu ya. Jadi belajar itu kayak dulu orang udah tahu, kita belajar dari orang di masa lalu yang udah tahu. Ya itu benar sih. Belajar sebagai mengcopy tradisi itu tentu benar. Tentu arogan kalau kita menganggap gue nggak perlu itu semua yang udah di belakang lah. Gue bisa tahu semua dari nol. Ya, good luck. Nanti kamu akan bilang, saya menemukan sesuatu yang hebat sekali, bisa menghemat tenaga. Apa itu? Roda. Ya elah, udah ribuan tahun yang lalu orang menemukan roda. Gitu. Ya, tentu. Kita bisa belajar dari tradisi. Tapi tentu, tradisi itu tidak meliputi segala pengetahuan. Ada banyak hal yang belum tercakup. Dan itu bukan kecelakaan. Itu kebahagiaan. Kita bisa untuk memperluasnya. Itu menyisakan the wonder of learning. Demikian dengan uncertainty. The joy of freedom. Bayangkan apa yang menyebabkan kamu itu merasa tidak aman karena orang lain itu bisa nggak pasti responnya. Beberapa orang itu merasa asam lambungnya naik ya dan segala macam. Karena dia takut respon orang lain. Karena dia tidak pasti orang lain itu berespon apa. Saya mengajak kita untuk mensyukurinya. Contohnya ya, kalau dalam dunia anak muda mungkin atau pergumulan anak muda,
nembak orang yang dia suka gitu ya. Kalau cowok nembak cewek, kalau cewek nembak cowok ya. Kalau cowok jangan nembak cowok ya. Dan seterusnya. Biasanya terus nggak bisa tidur, ya, keringetan mungkin ya, deg-degan. Kenapa? Salah satu alasannya, karena gue nggak pasti gue akan diterima, ya kan nggak pasti. Mulai sekarang syukuri itu, syukuri banyak hal yang tidak pasti dalam hidupmu. Tidak perlu menganggapnya sebagai ancaman atau musuh, tapi menganggapnya sebagai ruang untuk kita merayakan kemahlukan kita sebagai manusia. Alasan untuk bersyukur. Karena ada the joy of enjoying other human freedom. Orang lain itu kamu bayangkan ya, kalau orang lain tuh semua responnya, tingkah lakunya certain. Itu artinya apa sih? Artinya kan dia nggak punya kebebasan kan? Apa yang paling certain? Mungkin jam, tek itu udah pasti banget kan? Jam. Kamu bayangkan betapa jahat kamu kalau kamu menganggap orang lain itu mesti bertingkah kayak jam. Yang predictable, yang certain. Ya. Dan yang terakhir, predictability. Kita ini mungkin merasa terancam karena kita nggak bisa predict dengan pasti seluruh dunia ini. Ya, kita nggak bisa kendalikan. Kalau bisa saya mau, misalnya apa? Manusia itu nggak pernah menua atau nggak pernah mati. Penuaan itu nggak bisa dikendalikan. Saya mau bisa kendalikan itu. Ya, rambut saya makin putih, saya nggak bisa kendalikan itu. Balikin ke hitam lagi, nggak bisa. Uncontrollable. Hey, it is good. It is good. Saya nggak bisa kendalikan, nggak tahu lah apa, misalnya. Bahwa saya sudah kerja, ngantuk, capek. Saya nggak bisa kendalikan, saya nggak bisa bikin saya terus nggak capek. Terima itu, embrace itu. Itulah kemahlukan kamu. Ada beberapa hal kita nggak bisa kendalikan, nggak bisa tebak, nggak bisa tahu, atau belum tahu. Syukuri itu. Ya, karena itu adalah ruang tempat wisdom, bijaksana Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. The joy of discovery, the joy of growth, the joy of freedom. Tumbuhnya dalam space itu, dalam ruang itu. Mari kita mensyukuri ruang itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sesi kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang sudah mengajak kami menyadari hal-hal ini, mengajak kami berpikir, mengajak kami untuk mendiskusikan, merenungkan bersama-sama. Kiranya Engkau juga yang menyempurnakan dalam diskursus, dalam percakapan kami sehari-hari, dalam pertukaran kami, sehingga kami ini boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin mensyukuri cara Engkau menciptakan kami, mensyukuri caramu menciptakan dunia ini, matanya boleh semakin terbuka terhadap betapa lebih besarnya ciptaan Tuhan daripada yang selama ini kami tahu, yang selama ini kami kira, yang selama ini kami perhatikan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Engkau, anak-anak yang menjadi semakin dipenuhi dengan kekaguman, dengan ketakjuban akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perenungan hati kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya boleh berkenan pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.